sayang. Tangan kamu kenapa? Terjatuh tapi nggak serius kok. Hari ini pengawal Nyonya dipecat. Ah, bukan salah mereka. Aku yang ceroboh sendiri. Sekarang sudah nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, cuma agak pusing. Aku duluan ke kamar istirahat ya. Ah, Aku akan jaga kamu. ah, ah, ah. Aduh, jatuh. Jangan sok istimewa. Apa yang aku lakukan bukan untuk kamu. Lupakan saja. Kamu yang bikin berantakan. Ketuk pintumu. Siapa suruh kamu bangun? Aku boleh lihat. Aku mau bilang ke suami. Cucu. Kenapa jadi takut? Kamu kebanyakan omong. Gimana aku bisa? Kinling bilang orang tua gampang kurang darah dan tenaga. Sengaja beli jamur monkey head buat kamu rebus sup daging kambing. Anak itu perhatian banget. Ibu sejak sakit. Ibu juga nggak bisa bicara. Kami semua khawatir ibu di sini merasa tertekan. Ibu nggak tertekan. Kebahagiaan kalian lebih penting dari apapun. Dengan ibu di sisi, aku bisa bahagia. Meski setahun lalu aku kehilangan penglihatan. Tapi Kinling gantiin aku dengan pengasuh baru, Su Hui. Dia kerja rapi. Cukup cekatan, tenang saja. Nona Su, pasien harus minum obat dan istirahat. Baik, aku duluan ya, Ibu. Aku akan datang lagi dalam beberapa hari. Hei, Bajingan wanita, jangan lari. Berhenti di situ. bajingan wanita lari kemana? Aku gak akan biarin kamu hidup. Cepat pergi jauh dariku. Kamu nggak apa-apa, kamu kena kepala. Aku temani kamu ke rumah sakit ya. Kepala kamu sakit nggak? Aku baik-baik saja, kamu juga. Luka kamu aku nggak apa-apa. Terima kasih atas perhatianmu, orang yang malang. Aku duluan ya. Kamu dilindungi suami kamu dengan sangat baik. Kamu beruntung banget. Kamu gak akan butuh itu. Iya, santai saja. Percaya deh, kamu bisa. Aku bantu kamu. Hah, Iya, hampir kena.
Ah, ternyata kamu selama ini bohong sama aku. Ibu yang membentukmu. Perasaanmu ke dia semua pura-pura. Dari awal, kamu memang sengaja mendekatiku. Semua ini akan aku hentikan sendiri. Gaunnya cantik sekali. Kalau aku bisa memakainya, pergi ke pesta dengan ini. Hahaha. Istri tercinta. Suhui, kamu di sini ya. Cari pakaian dan perhiasan yang suamiku pesan untukku. Semua harus ditemukan. Kenapa tiba-tiba istri mau berdandan begitu mewah? Bukannya suamiku memaksa aku menemani dia ke pesta perusahaan besok. Jadi harus tampil mewah dong. Setiap butirnya enak banget. Harapannya istri jadi pusat perhatian di acara itu. Istri, ayo sini. Aku pengen lihat kamu jatuh dan terluka. Suhui, tolong aku ya. Ah, sakit banget. Suhui, kamu kenapa? Ah, kamu sengaja dorong aku jatuh ya? Kamu lihat kan? Tidak. Kenapa? Bos Sing sengaja dorong aku dari tangga. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak dorong kamu. Aku buta. Kemanapun aku selalu dibimbing kamu. Lagi pula saat itu hak sepatuku tersangkut. Aku juga panik. Tidak disangka kamu yang jatuh. Mana ada kejadian sekebet itu. Hampir saja kaki menginjak minyak. Hak sepatunya tiba-tiba tersangkut. Minyak? Memangnya kenapa bisa ada minyak? Kalau kamu lihat ada minyak di situ, kenapa kita malah jalan ke sana? Maaf. Tapi, istri, maaf ya. Sayang, ayo kita pergi. Aku antar kamu pulang. Hahaha. Ah, Jalan di lantai dong. Kamu baru saja terluka, ini malah kejadian lagi. Harusnya kamu istirahat yang cukup. dia mulai curiga. Aku harus percepat langkah. Cap perusahaan.
Cara penyimpanannya sudah dibongkar orang. Ternyata dia memang mengutak-atik proyek. Kinlin diam-diam mengatur keuangan perusahaan. Tapi kenapa semua dokumen ada tanda tangan ibuku? Dia pasti tidak akan setuju. Kalau tidak percaya, tanya saja ibuku. Mama. Itu ibuku. Tidak mungkin. Bukankah Mama Kingking sudah meninggal? Ibu Su sudah datang. Mama, aku sudah pindah ruang perawatan. Tidak, Mama, kamu masih di sini. Ah. Tidak bisa. Aku harus segera lapor polisi. Kamu siapa? Hah? Ah. Kenapa tiap ketemu kamu selalu ada masalah? Cepat antar aku ke kantor polisi. Kamu kenapa? Jangan buru-buru, sabar dulu. Nanti aku jelasin. Oke, cepat masuk mobil. Ada apa? Terjadi apa? Ibuku mengalami kecelakaan. Bo ini. Di sana ada mobil polisi. Berhenti cepat. Aku mau turun. Hah? Panik banget. Terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Kok bisa perintah itu sampai ke sini? Apa mungkin nggak apa-apa? Tenang, aku di sini kok. Sudah kuingatkan jangan telepon aku. Ibuku bilang si buta itu kayaknya bisa melihat sekarang. Gimana ini? Kamu mau bagaimana? Apa kamu mau? Jangan tanya yang nggak perlu ditanya. Sayang. Keluar sendiri sambil panik gitu. Kan tadi bilang ibumu kecelakaan. Kenapa nggak lapor polisi? Apa orang yang nyakitin ibumu datang lagi buat ancam? Jangan takut, aku bisa bantu kamu. Nggak ada masalah. Polisi nggak bakal langsung tangkap Kinger. Kalau sekarang gegabah, malah bikin mereka curiga. Kita mungkin dalam bahaya. Nggak, ini suamiku. Dia baik. Dia bisa bantu aku atasi ini. Tenang saja. Sayang, cepat selamatkan ibu. Sayang, ceritakan perlahan. Apa yang terjadi sama ibu? Barusan di panti jompo, ibu minta aku bantu dia turun dari tempat tidur. Tapi aku nggak berhasil pegang tangannya. Dia jatuh. Hal seperti ini cukup dirawat perawat saja. Ngapain cari polisi juga?
Saat itu aku terlalu takut. Setelah kamu cedera kemarin, aku sering merasa nggak tenang. Aku selalu merasa ada yang mau nyakitin kita. Semua ini salahku. Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Maaf aku nggak sempat nemenin kamu dengan baik. Aku di sini kok. Nggak ada yang akan menyakitimu. Sayang. Aku sangat khawatir ibu akan celaka. Tenang, ibu pasti baik-baik saja. Terima kasih, sayang. Aku sekarang juga akan suruh Suhui ke panti jompo untuk cek keadaan. Oh iya. Parfum yang aku kasih waktu ulang tahunmu kemarin. Kok nggak lihat kamu pakai? Terlalu lembut mungkin tidak cocok untukku. Kok tiba-tiba tanya ini? Oh, aku lihat kamu belakangan ini kurang istirahat. Parfum itu punya efek menenangkan. Asal kamu ada di sampingku sudah cukup. Aduh, si tunanetra itu. Xiao Hui, kamu pulang nanti harus bantu ibu kasih pelajaran padanya. Aduh, ibu sayang aku banget. Hari ini Suyan gimana caranya bikin kamu jatuh? Waktu itu tepat di tempat ini. Biasanya si tunanetra itu selalu hati-hati. Sekarang entah kenapa. Aku panik banget. Gak tahu Suyan pakai cara apa supaya bisa mengelabui Ali. Tapi aku yakin matanya pasti. Aku tahu kamu pasti akan cari aku. Sekarang boleh bilang, orang yang menyakitimu dan ibumu. Apakah itu suamimu? Kenapa tanya begitu? Suamimu walau terlihat lembut padamu, tapi orang yang pernah mengalami kekerasan pasti bisa langsung tahu. Itu cuma kamuflase. Kalau hari itu aku tertangkap suamiku, mungkin aku sudah dipukuli sampai mati. Jadi waktu aku lihat suamimu hari ini, aku langsung tahu. Dia pasti sudah melakukan hal yang menyakitimu. Aku juga bisa lihat itu. Kamu takut padanya? Tidak. Aku tidak takut padanya. Aku cuma khawatir ibuku disiksa oleh tangan kejam itu. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan ibuku. Kematian suamiku. Itu karena pembantu kami selama ini memantau dia. Banyak hal yang aku sendiri gak bisa lakukan. Aku akan bantu kamu selamatkan ibumu. Itu sangat berbahaya. Kalau bukan karena kamu lapor polisi hari itu, suamiku juga gak akan dipenjara. Aku juga gak mungkin berdiri di depanmu dalam keadaan utuh sekarang. Setelah semuanya selesai, aku akan berikan hadiah yang besar untukmu. Tidak. Aku gak mau uang. Kalau kamu cuma kasih aku uang, setelah suamiku keluar, dia akan ambil semuanya. Aku mau sesuatu yang bisa buat aku berdiri tegak. Misalnya, saham perusahaan kalian. Baik. Aku kasih kamu 10%. Jadi sekarang kamu bisa lihat. Aku. Sebenarnya aku. Untungnya, aku kira kita ketahuan. Sebenarnya tidak. Orang tua tidak. Kalau begitu, bagaimana kamu tahu suamimu selingkuh? Dan bagaimana kamu tahu yang di panti rehabilitasi itu bukan ibumu? Karena pendengaran orang tunanetra sangat tajam. Kamu mau bantu aku? Kamu benci dia.
tentu saja sangat benci. Tapi sekarang aku lebih khawatir tentang kondisi ibuku. Maksudmu dia menangkap ibumu? Ibu adalah CEO perusahaan, tertulis dalam anggaran dasar perusahaan. Ini berarti, Kinlin harus melalui persetujuannya untuk setiap langkah mengendalikan perusahaan. Semua harus mendapat persetujuannya. Jadi ibuku pasti baik-baik saja. Ternyata begitu. Kinling tidak bisa menentukan urusan perusahaan. Dia hanya punya 10% saham. Sisanya 45% ada di tangan ayahku. Sebelum dia meninggal, diam-diam mencari mimpi. Pemegang saham terbesar yang selama ini dicari dengan susah payah. Sebenarnya adalah aku. Ternyata kamu Hanya punya 20% saham. Posisi ini milik siapa? Kalau Kinling tahu ini, kamu mungkin tidak akan bertahan sampai sekarang. Dia membiarkanku hidup sampai sekarang hanya karena dia menginginkan sesuatu. Jadi yang dia inginkan adalah Tidak lama lagi, posisi ini akan menjadi milikku. mungkin cuma dia sendiri yang tahu. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Oh ya, sayang. Hari ini ada dokumen untukmu. Ada urusan perusahaan. Aku keluar sebentar. Apakah Kinian benar-benar akan menemui ibumu? Dokumen itu perlu tanda tangan ibuku. Mau kemana cepat? Hai, Pak Kin. Kenapa Anda datang sendiri? Ada apa ya? Anda suruh saya urus ini. Isinya bau banget. Orang masih bisa bangkit tanda tangan. Tenang, saya tahu batasnya. Sudah saya biarkan dia dalam kondisi kritis. Haha. Sudah keluar, Pak Kin. Hati-hati jalan ya. Kalau ada apa-apa bilang saja ya. Itu seorang tante yang jaga gudang, tinggi dan kuat. Langsung masuk sepertinya nggak bisa. Aduh. Jangan sentuh, pergi sana pergi. Anak nakal dari mana ini? Nak, kalau kamu suka kuda kecil ini, katakan ke tante di pintu gudang. Bilang ada orang bernama Pak Kim nyari kamu di pintu. Tante akan memberikan kuda kecil ini buat kamu. Oke. Ayo jalan, ayo jalan. Ini terlalu gelap. Gimana cari? Kita cari terpisah saja. Kalau begitu aku cari di sini ya. Ibu, cepat bangun. Bu. Bu, aku bawa kamu keluar. Pelan-pelan, kita akan segera aman.
Mau lari kemana? Kamu ini penahanan ilegal. Biarkan kami pergi. Ya, kalau enggak, aku laporin polisi. Haha, ya udah. Laporin aja. Di sini nggak ada sinyal sama sekali. Kamu harus selamat keluar dulu baru bisa lapor. Jujur ya, aku kasih tahu. Tadi aku pura-pura keluar cuma buat ngejebak kalian. Aku bilang ya, aku ini istri Pak Kin. Cuma kamu yang. Siapa juga yang percaya? Lihat deh. Wah, benar-benar istri Pak Kin ya. Bu, silakan masuk. Silakan masuk. Hahaha. Pak Kim bilang, hari ini, meskipun ibunya sendiri datang, juga nggak boleh pergi. Pak, Anda baik-baik saja. Baik, kalau begitu cepat pergi saja. Cheng Siu-siu. Ah. Kamu dan perintah itu sama saja. Terlalu berbahaya. Aku tadi hampir mati ketakutan. Ayo kita pergi cepat. Kalau enggak, kamu juga tahu sendiri. Enggak seberuntung kamu. Malah nikah sama suami yang tiap hari minum dan pukul aku. Maksudmu aku minta bayaran lebih banyak. Jangan salah paham ya, aku nggak memaksa kamu. Kalau bukan karena aku tahu keluargamu cukup mampu, aku juga nggak akan ngomong soal ini. Kamu mau berapa? Aku mau. Tambahan 20%. Posisi itu adalah 20% milikku. Aku kasihan sama kamu. Tapi kalau sahammu nggak sengaja jatuh ke tangan Kinling, dia bakal pegang seluruh perusahaan. Masa sih? Kok kamu bisa mikir begitu? Kamu curiga sama aku. Aku percaya sama kamu, tapi aku nggak bisa kasih. Bahkan 1% pun nggak bisa. Maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kamu lagi main-main sama aku. Aku harus kasih jawaban yang memuaskan ke Kilin. Aku dan ibu pasti dalam bahaya nyawa. Sahamku sudah dipakai sebagai jaminan untuk akuisisi perusahaan lain. Nggak lama lagi, Grup Su bakal jadi grup terbesar di seluruh kota, beneran. Kalau begitu, bayaran aku gimana? Lewat penggabungan saham dan pembiayaan. Bayaranmu pasti malah bertambah, bukan berkurang. Kalau kamu mau, aku juga bisa tanda tangan kontrak sama kamu. Jadi, sekarang bisa. Hubungi nomor Pak He. Pak He, kontrak investasi saham yang aku minta kamu susun sebelumnya sudah selesai. Pak Su, sudah siap, bisa tanda tangan kapan saja. Ya sudah, besok sore saja. Setelah beres, serahkan ke saya, di kantor saja. Baik, Pak Su. Terima kasih ya. Kalau ada yang perlu aku bantu nanti bilang saja. Antar dulu ibuku ke rumah sakit. Ingat, cuma kita yang tahu. Kamu tahu, aku tahu. Tenang saja, aku ini pengacara handal yang cepat. Tim kami pasti bikin kamu puas. Ini masalah. Semakin menarik saja.
Ibu sudah tidak apa-apa. Ibu sudah baik-baik saja. Tidak apa-apa. Ibu, kamu sudah menderita banyak, sekarang bisa melihat. Aku sudah bisa melihat, kan? Urusan selanjutnya serahkan padaku. Ketemu jam 6. Ada hal yang harus dibicarakan. Ibu, istirahat yang cukup ya. Terima kasih. Akhirnya kamu memilih bantu aku juga. Bagus, kamu memang bisa lihat aku. Sekarang beritahu Ali. Mau kamu kasih bocoran atau tidak? Polisi pasti tahu aku dan Cheng Xiuxiu sudah kerja sama. Karena dia dan Cheng Xiuxiu itu satu jalur. Kamu juga cuma pionnya dia. Kamu kira cuma dengan bikin keributan sedikit, aku langsung bodoh percaya kamu, terus menutupi kamu. Jangan bermimpi. Sampai sejauh ini, aku juga gak mau sembunyiin kamu lagi. Aku akan jujur. Aku dan Ali kita sudah kenal sejak kecil. Jauh sebelum kamu menikah dengannya, kami sudah bersama. Kamu kira dengan bohong seenaknya, aku bakal percaya? Sungguh bodoh sekali. Semoga setelah lihat ini kamu masih percaya diri. Kamu pasti gak asing dengan aroma Kinling. Pertama kali aku naik mobil Cheng Xiuxiu aku sudah mencium baunya. Itu parfum pemberianku untuk dia. Cuma parfum biasa. Kalau kamu bisa beli Cheng Xiuxiu, kenapa gak bisa beli? Dia yang beli. Itu aroma khusus yang aku pesan buat Kinling. Dari situ aku tahu, dia selingkuh bukan cuma sama kamu, tapi juga sama Cheng Xiuxiu. Ini ada video lainnya. Lihat ini baru namanya pasangan. Pasangan sejati. Benar-benar pasangan. Grup Su akan jadi milikku, dan kamu akan jadi Nyonya Qin. Belajarlah jadi mainan di rumah. Gak perlu lagi, akan hilang dengan sendirinya. Kamu bohong. Jangan harap bisa menjebak Ali. Sekarang teknologi sangat canggih. Video semuanya bisa dibuat palsu. Jangan lagi menipu diri sendiri. Nikahilah aku, karena dia bisa menginjakku untuk naik dan menaklukkan tuannya. Dia ada di sampingmu karena kamu selalu menurut padanya. Aku mau dengan siapa saja, dan menanggungnya. Kinling mencintainya, tapi dia lebih mencintai dirinya sendiri. Bagi dia, wanita hanya alat untuk menutupi rasa rendah dirinya. Mau terus menangis atau melawan bersamaku? Pikirkan baik-baik. Pikirkan dengan serius ya. Kalau bukan karena kamu, aku masih tertutup mata. Polos adalah sesuatu yang harus aku ucapkan terima kasih padamu. Kamu juga pernah menyelamatkanku. Aku pergi, sudah saatnya pria itu membayar harganya. Apakah semua ini benar-benar milikku? Ah, semua ini milikmu. Termasuk aku.
Tapi Su Yan sekarang sudah mulai curiga. Aku takut selama prosesnya ada perubahan. Itu tergantung kamu. Sial. Semua wanita busuk itu milikku. Bukankah uangnya juga milikku? Aku pukul kamu, Satpam, ya. Jangan bangun lagi. Anjing, gonggong, ayo gonggong. Masih mau gonggong? Ya, gonggong lah. Kalau kamu gonggong lagi, pantat kurang ajar, sampah. Gonggong lagi, ayo. Mau pesan apa? Yang itu saja. Meski ini sisa siang hari, tapi sangat bersih. Kenapa aku sudah berusaha sekeras ini? Tapi tetap saja tidak bisa bertahan hidup. Semua penderitaan sudah kami tanggung untuknya. Anak kami pasti akan berdiri di titik tertinggi. Kamu langsung cari saja. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani saja. Aku ingat kamu pernah bilang, kamu sudah cukup hidup dalam penindasan suami. Ingin memulai hidup baru. Bagaimana kalau aku buka toko untukmu? Mulai sekarang kamu punya hidup sendiri. Tanda tangani, itu adalah hidup baru. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Temani aku makan dulu, ya. Suka macaron. Suka, tapi di sini mahal sekali. Kalau tahu kamu suka ini, mending ke tokoku saja. Aku dulu juga sangat menyukainya. Manis seperti cinta. Membuatku lupa semua masalah. Tapi kemudian aku sadar dia bisa membius semua indraku. Sebenarnya ada racun di dalamnya. Aku juga tak bisa menyadarinya. Makanya setelah itu aku tidak lagi bergantung pada manisnya. Juga tidak lagi menyukainya. Hidupmu terlalu manis. Jadi merasa macaron ini bikin enek. Sedangkan hidupku terlalu pahit. Aku cuma tahu manisnya macaron ini. Bisa bikin aku bertahan hidup sebentar. Untuk dibawa pergi. Sudah dimakan juga. Harusnya kontrak itu dikembalikan ke aku. Cheng Xiu, aku sudah coba baik-baik sama kamu. Selanjutnya yang harus kamu hadapi semua adalah kamu sendiri. Waduh, pakai parfum ya? Enggak, enggak. Cowok liar mana yang beliin kamu? Enggak,
Enggak ada kok. Gak ada apa-apa. Ah. Aku masih ada urusan. Halo, paket untuk Anda. Kamu ya? Kamu bukan buta. Bajingan. Ah. Bajingan ah. Kinling, kan? Tenang, orangnya belum mati. Ada yang ngasih aku bukti soal kamu sama istriku itu semua. Katakan ini lahir atau mati. Lihat kamu, Suyun, dia kapan nemu tahu? Apa dia benar-benar sembuh penglihatannya? Jangan pura-pura tuli lagi, cepat transfer uangnya. Cuma 100.000 kamu berani main-main sama aku. Lihat jelas ini 1 juta. HMPH. Langsung bawa Siu-Siu ke rumah sakit. Keren ya. Aku pegang selembar kertas ini, gak tahu isi apa. Apa? 20%. Ini apa sih? Hahaha. 1 juta. Aku suka orang pinter dan lugas kayak kamu. Kalau kamu bisa bikin satu orang yang merepotkan hilang lagi, 3 juta. Cheng Jiu. Gak heran Cheng Siu-Siu suka sama kamu. Aku juga mulai suka sama kamu. Kalau ada yang gak srek lagi, cari aku ya. Aduh. Jangan mati ya. Nyawamu ini harganya 1 juta loh. Hahaha. Awalnya cuma mau masukin kalian ibu dan anak ke rumah sakit jiwa. Tapi sekarang, Aliu. De Hasman. gak apa-apa kok. Serahin ke aku. Ini. Hampir selesai. Sayang, kamu sudah pulang. Kamu tahulah. Aku gak suka baju ini kamu pakai. Oh ya. Aku malah suka banget. Madatao 15. Sayang, aku menang. Suamiku. Masih ingat kamu belajar catur dari aku. Dulu kamu selalu bilang karena belajar dariku, makanya kamu gak pernah bisa menangin aku. Orang itu pasti berubah. Iya, ya. Kok aku malah ngerasa kamu gak pernah berubah selama ini. Masih ngotot aja terus. Sudahlah, sayang. Suamiku, kamu selama bertahun-tahun ini gak pernah berubah. Masih jadi pria yang cuma bisa lihat punggung aku dulu itu.
Penjaga ibu-ibu pas ditangkap, kakinya sampai lemas ketakutan. Tapi dia juga nggak ada bukti di tangannya. Yang bisa langsung buktiin itu perintah dari Qinling. Terus ada juga pembukuan grup. Qinling bikin semuanya rapih banget, nggak ada celah. Sekarang kita nggak pegang bukti apa-apa. Tapi kalau sudah melakukan sesuatu pasti ninggalin jejak. Terus kita ngapain sekarang? Qianlian sendiri sudah terjebak. Kamu dengar suara apa enggak? Ah. Hahaha. Lepasin aku, jangan. Hantu, lari cepat, hantu. Aku bayar 3 juta supaya aku bisa ngambil nyawamu, anjing. Ah, hantu. Ah, monster tangkap aku. Kamu masih ingat nggak waktu kamu tanya kenapa aku bantuin kamu? Aku bilang karena kamu juga pernah bantu aku. Dulu aku pernah diculik, hampir dibunuh. Waktu itu ada seorang wanita diam-diam melepaskan tali yang mengikatku. Malam itu sangat gelap. Aku cuma ingat, di leher wanita itu ada tanda lahir bentuk bulan sabit. Waktu itu kamu nggak sengaja jatuh dari atas. Aku lihat tanda lahir di lehermu. Gimana mungkin? Ternyata Su He yang dulu membebaskanku. Baru aku sadar orang itu adalah kamu. Makanya aku juga berharap kamu bisa lihat siapa Qinling sebenarnya. Sebenarnya orang yang culik kamu dulu itu adalah Qinling. Dia culik kamu buat ngancam ayahmu. Tapi nggak ngangka itu malah bikin ayahmu mati. Masalah Qinling jadi besar. Dia suruh aku bungkam kamu. Aku nggak tega. Maafkan aku. Kali ini. Dendam lama dan baru. Aku mau bayar semuanya sekaligus. Bukannya hari ini, Pasu ada pengumuman besar soal perubahan grup. Kenapa Pasu belum datang? Xiao Qin. Ini rapat dewan direksi, kamu nggak punya hak di sini. Mulai hari ini, posisi ini. Grup Su. Biasanya bantu Pasu urus urusan perusahaan. Itu masih bisa dimaklumi. Sekarang malah mau langsung jadi ketua. Kayaknya pengen grup Su ganti nama jadi Qin. Iya. Jadi kamu sebenarnya nolak apa? Kami semua adalah pendiri bersama Pas itu sejak awal. Di sini tidak ada tempat untukmu. Jangan kira duduk di sini saja. Kami langsung mengakuimu. Berdasarkan apa? Dia dulunya cuma satpam kecil di perusahaan ini. Hanya kebetulan pernah menyelamatkan Pasu. Lalu diangkat oleh istrinya. Mengandalkan koneksi istri. Baru dia bisa cepat naik jabatan. Hahaha. Pertama, aku memang berasal dari latar belakang sederhana. Tapi pendidikanku tidak rendah. Waktu itu aku jadi satpam karena aku sangat butuh uang. Dan susah cari kerja. Tapi sejak aku mengelola grup Su, nilai pasar terus naik ke level tertinggi. Itu sudah cukup membuktikan kemampuanku. Kedua, tertulis jelas dalam kontrak hitam di atas putih, ditambah 25% saham. Aku sekarang adalah pemegang saham terbesar perusahaan ini. Pak Ma,
Kamu benar mengatakan satu hal. Hari ini kami memanggil kalian berempat, karena kalian memang paling suka membantah selama ini. Jadi hari ini kami beri kalian kesempatan untuk menyatakan sikap. Tapi aku beritahu dulu. Grup Su akan segera menjadi grup terbesar di kota ini. Aku tidak yakin kalian setelah keluar dari sini masih bisa bertahan di kota ini, maaf. Sepertinya Pak Sen sudah mengambil keputusan. Urusan merger aku yang urus. Kok aku nggak tahu? Kamu tahu? Ini bukan urusan perusahaan. Ini bukan grup Su. Ini grup Su bawah. Hahaha. Hahaha, hahaha, hahaha. Hahaha, hahaha, hahaha. Hahaha. Haha. Hahaha. Hahaha. Haha. Hahaha. Kontrak ini pasti tidak bermasalah. Kontrak ini palsu. Su Yan. Kenapa aku belum mati ya? Sampah ini. Su Yan. Kamu berani-beraninya pakai cap palsu untuk menipu aku. Kamu nggak perlu ribet soal cap. Kontrak ini juga palsu. Kamu bilang apa? Masih pura-pura nggak tahu. Telepon yang aku lakukan dengan Pak He di mobil hari itu aku suruh orang berpura-pura. Aku tidak pernah membeli saham. Itu semua bohong. Mustahil. Kalau nggak, bagaimana aku bisa mengawasi kamu dan menemukan ibu yang hilang? Para pemegang saham, dia memang sengaja menahan ibu saya secara ilegal, memaksa dia untuk menandatangani. Kamu jangan lagi berurusan dengannya. Aku ini hanya sedang melapor pekerjaan ke ibu mertua dengan benar. Tunggu sebentar, apakah mata Pasu sudah bisa melihat? Benar. Mataku sudah pulih kembali. Para pemegang saham grup Su, selama bertahun-tahun ini, dia membawa selingkuhan dan merebut kekuasaan. Secara ilegal menahan ibu saya, memaksa dia untuk menandatangani, berusaha mengalihkan harta grup Su. Sekarang saya mewakili Dewan Direksi secara resmi memecatnya, mengambil kembali seluruh sahamnya, dan mengajukan permohonan cerai bersamaan. Apa buktimu bahwa aku yang menahannya? Aku hanya melapor kepadanya secara normal. Kontribusiku pada perusahaan sudah jelas terlihat. Aku punya bukti. Aku punya bukti. Kinling tidak hanya menahan Nyonya Su, tapi juga berusaha menyewa pembunuh untuk membunuh Su Yan. Kamu, Su Han. Kamu harus pikir baik-baik. Kamu yang berulang kali mencoba membunuh Su Yan. Aku cuma kasihan padamu. Tak tega melihatmu. Jangan pakai itu untuk mengancam aku. Aku akan bertanggung jawab atas apa yang seharusnya aku tanggung, tapi silakan semua lihat bukti aku membantu Kinling mengalihkan harta grup Su. Ini adalah bukti kuat Kinling menyewa pembunuh. Aku sudah lapor polisi. Semua yang kulakukan ini demi grup Su. Demi apa? Kamu benar-benar pikir kemajuan dan kemakmuran grup Su hanya karena kamu seorang diri. Aku sendiri yang menopang grup Su yang hampir runtuh. Aku. Mengapa grup Su hampir runtuh? Bukankah karena penculikan yang kamu rencanakan dengan matang 3 tahun lalu? Kalau bukan kamu, ayahku tidak akan. Video yang tadi dikirim ke para pemegang saham adalah bukti penculikan yang dia lakukan waktu itu. Ah. Ah, itu kamu. Si serigala bermata hitam ini, kenapa harus menyakiti putriku? Hahaha. Ha. Ternyata dia. Kamu sudah berbuat apa? Video yang diterima para pemegang saham adalah video penculikan 3 tahun lalu. Hari itu dia menculikku dan membunuh ayahku.
Aku selalu kira tidak bisa menemukan identitas asli pelaku. Ternyata buktinya selalu ada di tangan pelaku. Kaget ya? Apakah kamu kira semua ini sempurna tanpa celah, tanpa bukti? Aku kasih tahu kamu, Qin Ming dan Su Hui sudah setuju untuk bersaksi di pengadilan. Keadilan akan terwujud. Kamu tidak akan lari. Hantu mati. Ibu, sini minum air. Hei, Xiao Hui. Qin Ling, dia lari sendirian. Kamu tidak boleh menyerah diri. Kalau kamu cuekin aku, nenek tua ini, nggak ada harapan hidup lagi. Segala sesuatu ada sebab dan akibatnya. Aku nggak peduli sama kamu. Aku tetap mau mati. Tapi harus atur semuanya dulu. Aku sudah mati sejak umur 7 tahun. Ayah dan ibu itu aku yang nemu kamu, mengadopsi kamu. Bocah sialan itu, Qin Ling dari kecil juga baik sama kamu. Kalau bukan karena kami, mana mungkin kamu bisa hidup sampai sekarang? Aku pernah hidup. Kamu pernah anggap aku anak perempuan. Qin Ling selalu anggap aku cuma mainan. Kamu juga cuma anggap aku pembantu. Sialan. Aku berterima kasih karena dulu kamu bawa aku pulang. Aku akan kirim kamu ke panti jompo. Mulai sekarang, kita berdua nggak punya hutang apa-apa. Ibu, kamu di mana? Kalau nggak keluar aku pergi ya. Wanita memang suka banyak omong. Tujuanmu supaya aku bebaskan dia. Aku harusnya terharu sama persahabatan kalian berdua. Atau bilang kamu bodoh. Belajar dari kamu. Lantai 2, nomor 2. Museum seni tua ini. Seluruh masa kecilku dihabiskan di sini. Lihat ini. Aku masih suka saat kamu tersenyum. Hanya selangkah lagi, tapi kamu hancurkan. Katakan, aku harus bagaimana denganmu? Ya. Jangan mendekat. Cepat pergi. Sudah kubilang jangan datang. Kamu tahu ini jebakan, kenapa tetap datang? Aku nggak mungkin membiarkan kamu masuk bahaya sendiri. Tanpa make up. Qilei ingin buat tempat ini jadi lokasi kematian kita yang tak disengaja. Kamu berbeda denganku. Kamu punya romantisme, punya karir, masa depan yang bahagia. Tidak pantas mati di tempat seperti ini. Aku nggak seharusnya menderita karena pria brengsek itu. Rasa sakit kita akan segera berakhir. Kita lari bersama, mulai hidup baru yang cerah. Jalan ke sana. Ke sana, ayo jalan. Kamu duluan, aku tadi keseleo kaki. Pegang aku ya.
Ah, Tatapanmu yang menyedihkan itu sama seperti saat ibumu meninggal. Kamu pasti penasaran, kenapa aku hapus alasan itu. Rasanya sangat lega waktu itu. dan ada aromanya juga. Segera suruh aku turun. Tanpa riasan. Kenapa kamu selalu membuat semuanya jadi rumit? Bagaimanapun juga, aku harus kamu datang ke sini. Sebelum putus, bisakah kamu jawab satu pertanyaanku? Jangan-jangan kamu cuma mau menunda waktu ya. Aku benar-benar ingin tahu, kenapa kamu memilih keluarga kami, menculik aku. Ingin tahu? Menyalahkan aku yang paling kejam dan paling kurus. Mungkin kamu sudah lupa. Dulu aku melamar kerja di grup Su. Satpam, katakan padaku ibuku kecelakaan dan butuh 50.000 untuk operasi. Aku bahkan tidak punya 500 di badan. Duduk menangis di bawah gedung kantor. Saat itu ayahmu kebetulan membawamu ke kantor. Aku selalu ingat. Dia tanpa banyak bicara langsung mentransfer 50.000 itu ke aku. Hahaha. Jadi kamu membalas budi dengan menculik putrinya, membuat dia serangan jantung sampai meninggal. Kamu saja punya lebih dari 1 juta. Kenapa orang kaya seperti kalian bahagia datangnya begitu mudah? Apakah dengan sedikit pamer bisa menyelesaikan semua masalah besarku? Aku berbakat luar biasa tapi karena lahir dari keluarga miskin. Apa yang kamu lahir punya? Aku berjuang seumur hidup pun takkan dapatkan. Mengurus jenazah. Pernah meninggal. Tak ingat seberapa sakit hatiku saat keluar dari sana. Kamu tahu aku susah payah memiliki anak dengan gadis yang paling aku cintai. Tapi dia keguguran karena kamu. Tahukah seberapa sakit hatiku? Ah, lepaskan aku. Sampai detik ini, kamu masih pikir semua kesalahanmu karena orang lain. Orang yang menyengsarakan Su Huicheng dan Cheng Xiu Xiu adalah kamu. Orang yang menyengsarakan keluarga Su juga kamu. Kamu yang merusak kehidupan indah kita semua. Aku harus bagaimana? Kalau kamu mau bahagia, aku akan melakukannya. Tapi sekarang kamu menyesal. Masih ingat? Paling benci dengar suara ini. Kamu gila yang tak berakal. Tanpa riasan, tanpa riasan. Kamu di mana? Jangan urus aku pakai apa. Aku suka pakai apa ya pakai saja. Tanpa riasan. Kamu baik-baik saja. Kamu mau dibunuh ya? Tenang saja. Kamu sekarang lebih jelas melihat semuanya dari sebelumnya. Bawa pergi. Aku ikut kamu. Pelaku kejahatan Qinling menerima akibatnya sendiri, tersengat listrik dan pingsan. Suami ibu Qinling, Cheng Xiu Xiu, meninggal dunia, mendapatkan hukuman hukum. Dan karena sikap pengakuan bersalah Su Hui yang baik, ditambah dengan pengertian dari istrinya, dia mendapatkan perlakuan yang lebih ringan. Setahun setengah kemudian. Sudah dengar? Anak tunggal dari keluarga terkaya Su, Suyan, sudah mewarisi seluruh harta keluarga, aset grup Su ini. Pasti tidak kurang dari 1 miliar, iya. Saya rasa lebih dari itu. Warisan sebesar ini diserahkan pada seorang wanita. Apakah dia bisa menjaganya? Saya pikir lebih baik cari lelaki untuk bantu dia mengelola. Kalau kamu punya banyak uang, tapi tidak punya kemampuan dan cara yang setara, maka di sekitarmu akan selalu ada orang yang menunggu kesempatan untuk menyerangmu. Hanya saat kamu menunjukkan cakar tajammu, mereka akan mulai menahan diri. Oh,
Akhirnya selesai menulis. Para pemeran utama, mari klaim peran kalian masing-masing. Mantan pacarku menulis aku seburuk ini, ya. Ini diadaptasi dari kasus nyata. Pelaku aslinya, ya, akhirnya membunuh istri dan menipu asuransi. Jauh lebih jahat dari peranmu ini. Apakah hanya aku yang merasa karakter aku dan Laukin itu sekaligus menyebalkan sekaligus kasihan? Kalau ceritanya bisa dibuat lebih panjang, biar mereka keluar dari penjara dan jadi orang baik, lalu lanjut buka warung makan bareng, bukankah itu lebih bagus? Atau bikin sequelnya saja? Penjahat utama Qin Ling dan Xiu Xiu membawa ingatan kembali ke awal cerita. Aku pasti akan berubah total. Karena tidak pernah punya niat jahat sebelumnya, jadi bisa menjalani hidup dengan damai. Hahaha. Keadilan tidak akan absen. Hukum itu pasti ditegakkan. Berjalan di jalan yang benar adalah pilihan terbaik bagi manusia.